Pada video kali ini, kita akan membahas jebakan catur mematikan pada pembukaan center game. Nah teman-teman, pada jebakan kali ini kita berperan sebagai pemain putih ya. Dan sebelum kita masuk pada triknya, mari kita perhatikan papan catur berikut ini. Oke, silakan pause video ini dan temukan satu langkah terbaik putih agar bisa mendapatkan menteri hitam secara gratis. Dan jawabannya nanti akan kita bahas pada akhir video ini. Oke teman-teman, langsung saja ini dia triknya. Permainan ini diawali dengan pembukaan center game, yaitu dengan pion E4, pion E5, dan pion D4, mengancam pion tengah putih. Oke teman-teman, pada posisi seperti ini, pastinya tidak semua lawan memakan pion putih D4 ini. Di sini ada dua kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Yang pertama, yaitu dengan melindungi pionnya dengan pion ke D6, atau dengan gajah ke D6, atau dengan kuda ke C6. Atau kemungkinan keduanya, yaitu dengan memakan pion D4 ini. Nah, jebakan kita kali ini hanya berfungsi jika hitam memakan pion kita ini teman-teman. Tapi kemungkinan besar sih hitam akan memakan pion ini teman-teman. Mengapa? Karena langkah ini tentunya sangat logis dilakukan hitam. Karena jika tidak dimakan, maka pion ini akan maju ke D5 dan pastinya akan sulit bagi hitam menguasai titik tengah permainan. Oke guys, kita lanjut. Jika benar hitam memakan pion, maka makan saja pion ini dengan menteri. Nah, langkah berikutnya hitam biasanya adalah dengan mengancam menteri kita ini dengan kuda ke C6. Lalu kita balas dengan menteri ke A6, menghindari ancaman kuda. Kemudian, hitam kuda ke F6, mengancam pion tengah putih. Dan kita balas dengan kuda ke C3, menambah perlindungan pion tengah. Kemudian, hitam pion ke D5, menambah serangan pada pion tengah putih. Kita balas dengan gajah ke G5. Gajah ini sekaligus memaku kuda di F6. Lalu hitam pion kali pion, dan dibalas kuda kali pion. Kemudian hitam menteri ke E7, menyerang kuda kita di E4, dan sekaligus ancaman skak pada raja kita. Mari kita perhatikan posisi ini teman-teman. Gajah putih ini sedang memaku kuda hitam, sehingga kuda tidak dapat digerakkan. Jika putih tidak melindungi rajanya, maka menteri hitam ini akan memakan kuda ini dan skak. Dan jika menteri kali menteri, maka kuda kali menteri putih dan hitam jelas unggul satu perwira. Jadi teman-teman, pada posisi ini, yang perlu kita lakukan adalah mengamankan raja dengan rokade panjang terlebih dahulu. Langkah ini sangat fantastis sekali. Mengapa? Karena dengan rokade panjang ini, sekaligus menempatkan benteng kita pada posisi terbuka dan sangat aktif menyerang. Kemudian, hitam menteri kali kuda, dan lihat, menteri hitam ini sedang mengancam menteri putih kita. Tapi di sini, kita jangan terburu-buru memakan menterinya guys. Karena menteri hitam ini masih dilindungi oleh kuda F6. Jadi guys, pada posisi ini, apakah kalian sudah menemukan langkah terbaik putih? Nah, ini dia jawabannya dari problem ini guys. Di sini, kita majukan benteng ke D8 dan mengskak raja. Nah, coba lihat ini guys. Kuda ini tidak bisa memakan benteng, karena kuda sedang terpaku oleh menteri kita. Kemudian, hanya ada dua pilihan raja hitam. Yang pertama, apakah raja memakan benteng? Atau pilihan yang kedua dengan menghindari serangan benteng, yaitu ke petak E7. Tapi lihat, gajah G5 ini juga sedang memaku kuda. Sehingga apapun yang dilakukan raja hitam tetap berada pada jalur hitam, yang mengakibatkan kuda ini tidak dapat diangkat. Sementara menteri hitam ini sedang berada dalam keadaan terancam. Dan satu-satunya perwira hitam yang melindungi menteri ini hanyalah kuda yang sedang terpaku ini teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, langkah terbaik raja hitam di sini adalah dengan cara memakan benteng. Dan setelah itu, barulah kita makan menteri yang gratis ini guys. Di sini kuda tidak dapat memakan menteri kita
Karena posisi raja ini berada pada jalur hitam yang sedang diserang oleh gajah. Dan kuda di sini sedang terpaku. Jadi bagaimana guys? Apakah kalian tertarik menggunakan trik ini? Oke, selamat mencoba ya teman-teman.